Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu. Dulu kita sudah mempelajari tentang transformasi pada translasi dan refleksi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang transformasi, yaitu rotasi dan dilatasi. Nah, anak-anak, untuk transformasi rotasi ini tentunya masih bersama saya sendiri, Sulistiana. Nah, mari kita pelajari materi rotasi ini, kemudian catat materi-materi yang esensial, kemudian nanti silakan dikerjakan tugasnya. Itu selanjutnya, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu. Jadi semua titik atau suatu titik ke titik lain, itu dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu. Nah, kemudian titik tetap ini kemudian kita sebut sebagai pusat rotasi. Ya, pusat rotasi ini akan tetap. Nah, besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal itu disebut dengan sudut rotasi. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi ini misalkan ada suatu bangun yaitu trapesium, kemudian kita rotasikan di sini dengan sudut tertentu, ya, maka ini namanya sudut rotasi. Kemudian titik ini, titik pusat rotasi adalah titik tetap. Ya. Tetap. Nah, bayangannya adalah trapesium juga. Ya. Karena diputar, nah bentuknya akan berbeda. Nah, terus selanjutnya kita lihat gambar di bawah ini. Ya. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD. Ya, bangun ABCD, silakan perhatikan bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Ya, pusat rotasinya adalah R. Besar sudutnya adalah ya, sudut AR A aksen, BR B aksen, CR C aksen, dan DR D aksen. Nah, ini sudutnya ini sama, ya, besarnya sama. Nah, sembarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ya. Jadi memiliki bayangan P aksen di trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sedemikian sehingga besar sudut PR P aksen itu konstan, ya, sama. Sudut ini disebut dengan sudut rotasi. Nah, misalkan ini sudut D aksen R D ini 60 derajat, ya, maka besar sudut P aksen RP juga 60 derajat. Nah, suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Nah, jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jadi kalau berlawanan arah dengan arah jarum jam, itu sudutnya positif. Nah, jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Nah, untuk selanjutnya, pada rotasi bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Maksudnya
bangun sebelum dirotasi dengan bangun setelah dirotasi itu ukurannya sama, bentuknya sama, hanya posisinya yang berbeda. Itu namanya kongruen. Nah, mari kita coba untuk menggambar bayangan segitiga dari hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat ya, J 1,2, K-nya 4,2 dan L-nya 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, berarti positif ya, berlawanan arah jarum jam. Dengan pusat rotasi di titik L, L-nya 1,-3. Jadi ini nanti akan menjadi titik pusat. Nah, sehingga kalau kita lihat gambarnya, ya, segitiganya kita gambar ya, gambar segitiga JKL ini yang berwarna merah, kemudian titik L sebagai pusat, maka kita putar bangun tersebut dengan pusat L sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka akan diperoleh segitiga warna biru, yaitu J aksen, K aksen, L aksen. Nah, kita dapatkan K aksen sehingga segmen garis KL memiliki panjang yang sama dengan segmen garis K aksen, L aksen dan membentuk sudut 90 derajat. Dengan cara yang sama, untuk mendapatkan J aksen hubungkan ketiga titik tersebut. Nah, kemudian bayangannya, koordinat bayangannya ya, di sini J aksen, ya, kita lihat di gambar itu J aksennya koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3 yang tadinya 1,2. K aksen itu negatif 4,0 yang tadinya 4,2. Sedangkan L aksen itu 1,-3 yang tadinya juga 1,-3. Mengapa tetap? Karena sebagai pusat rotasi. Ya. Sebagai contoh, menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W negatif 4,2, X-nya negatif 3,4, Y negatif 1,4 dan Z negatif 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Nah, kalau kita gambar, pusat rotasinya adalah 0,0. Yang warna merah itu adalah bangun awalnya WXYZ, rotasinya 180. Nah, berarti akan kita dapatkan titik W aksen, X aksen, Y aksen dan Z aksen. Kita dapatkan titik Y aksen sehingga segmen garis Y panjang sama dengan Z aksen O dan membentuk sudut 180 derajat. Dengan cara yang sama kita akan gambarkan W aksen, E aksen dan Y aksen dan hubungkan keempat tersebut, maka akan diperoleh bangun yang berwarna biru. Nah, bangun yang berwarna biru ini adalah bayangan dari trapesium yang berwarna merah. Koordinat bayangannya kita dapat perhatikan di koordinatnya ya. Koordinat kartesius, W aksen itu 4,-2, X aksennya 3,-4, Y aksen 1,-4 dan Z aksennya 1,-4. Nah, kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat dari rotasi. Sifat-sifat dari rotasi yaitu yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bentuknya masih tetap sama, ukurannya sama.
bangun yang diputar tujuh rotasi mengalami perubahan posisi. Jadi hanya posisinya yang berubah, tapi bentuk dan ukurannya masih tetap. Ya. Kemudian pada koordinat kartesius untuk rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat, artinya pusatnya 0,0 itu besarnya 180 derajat, maka jika diketahui titik A itu A, B, ya, ini rotasi berpusat di 0,0 sejauh 180 derajat itu dilambangkan seperti ini. R, ya, kemudian O 0,0, 180 derajat. Ini menghasilkan bayangan A aksennya adalah negatif A, negatif B. Yang tadinya A, B, rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat menghasilkan koordinat negatif A, negatif B. Nah, jadi ini rumusnya. Kemudian yang kedua, jika rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat. Ingat, 90 derajat ini bernilai positif. Kalau positif berarti berlawanan arah jarum jam. Maka dapat dilambangkan, dirumuskan, ya A dengan koordinat A, B, rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif B, A. Jadi hanya dibalik, kemudian B-nya menjadi berlawanan tanda. Kemudian yang ketiga, rotasi terhadap titik 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Negatif itu berarti searah jarum jam. Maka dirumuskan koordinat A, B, rotasi dengan pusat O dengan sudut negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah B, negatif A. Jadi berpindah tempat tapi A-nya menjadi negatif. Nah, ini sifat rotasi dan juga rumus untuk menentukan koordinat bayangannya. Nah, sebagai tugas ini silahkan nanti dikerjakan. Jangan lupa hasil pengerjaannya dikirimkan melalui Google Form yang sudah saya sediakan di Google Classroom, ya. Yang pertama, jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika iya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Jadi ada 4 gambar ini, silahkan apakah yang berwarna biru itu merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal yang kedua nanti bisa di screenshot atau di pause dulu untuk mengerjakan. Kemudian soal yang kedua, ketiga dan keempat adalah seperti ini. Silahkan di pause, ya, dan dibaca. Atau bisa juga kamu salin dulu soalnya di buku kalian. Nah, silakan di pause dulu. Setelah di pause, nah ini soal yang 3, 2, 3, dan 4. Kemudian soal yang nomor 5 ini. Ya. Nomor 5 ini sudah dikaitkan dengan translasi. Jadi translasi sudah sudah pernah kita pelajari. Nah, ini refleksi, kemudian dilanjutkan dengan translasi. Nah, saya kira tidak ada permasalahan. Silakan di screenshot atau di pause. Kalau sudah ditulis soalnya nomor 5, maka untuk rotasi, saya kira sampai di sini. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan dilatasi.
setelah kalian mengerjakan tugas rotasi, nanti akan kita lanjutkan dengan dilatasi. Ini masih berlanjut, belum kita hentikan, jadi ya, kita lanjutkan dengan materi dilatasi.